Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Terdapat dua kerajaan Mataram di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Sementara itu yang kedua adalah Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada tahun 1586. Mengutip buku Kebudayaan dan Kerajaan Islam di Indonesia tahun 2018 yang ditulis oleh Irianti Agustina, Kerajaan Mataram terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Kerajaan ini berdiri di sekitar aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan. Keraton Kerajaan Mataram Islam ini dipercaya penduduknya sebagai pusat dunia. Masyarakat pada masa itu menjulukinya dengan nama Pusat Jagat. Di Yogyakarta, situs peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam antara lain Kota Gede, Situs Kerto, dan Situs Pleret. Tempat-tempat ini bisa dikunjungi untuk mendapatkan sekilas mengenai Kerajaan Mataram Islam. Pada awalnya, Kerajaan Mataram adalah bagian dari daerah Kadipaten di bawah pemerintahan Kerajaan Pajang. Itu karena Ki Ageng Pemenahan berhasil menumpas kawasan Perang Arya Penangsang yang kemudian mendapatkan imbalan dari Sultan Adiwijaya yaitu Hutan Mentau. Sepeninggalan Ki Ageng Pemanahan, putranya yang bernama Sutawijaya memegang kendali atas kawasan Hutan Mentau. Pusat pemerintahannya berpindah dari Banguntapan ke Kota Gede. Karena ketidakpuasan Sutawijaya, ia melakukan pemberontakan dan berusaha menjadi raja yang menguasai seluruh Pulau Jawa. Pada akhirnya, hal tersebut menimbulkan peperangan dan mangkatnya Sultan Adiwijaya. Latar belakang Kerajaan Islam Mataram. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibu kotanya dipindahkan ke Pajang dan dimulailah pemerintahan Pajang sebagai kerajaan. Kerajaan Pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga terlibat konflik dengan keluarga Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan berada di sekitar Cepu Blora. Pada akhirnya Arya Penangsang berhasil ditaklukkan juga. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sebagai raja dari Kerajaan Pajang memberi hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam menaklukkan Arya Penangsang, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di Hutan Mentau, sekarang Kota Gede Yogyakarta, dan Ki Penjawi mendapatkan jatah wilayah di Pati. Ki Ageng Pemanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan kemudian menjadi kerajaan yang mampu bersaing dengan Kerajaan Pajang. Pada 1575, Pemanahan meninggal dan diteruskan oleh putranya Danang Sutawijaya, Raden Ngabehi Loring Pasar. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Mataram Islam dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya. Pendiri Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati pada tahun 1584 mendeklarasikan terbentuknya Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentau. Alas Mentau adalah sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan sebutan Kota Yogyakarta. Setelah Kesultanan Pajang runtuh di tahun 1587, Kesultanan Pajang akhirnya mengakui keberadaan Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati selaku pendiri dari Kesultanan Mataram Islam kemudian menobatkan dirinya sebagai raja sekaligus sultan pertama yang memiliki gelar Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Setelah beliau wafat,
Kepemimpinan Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang yang bergelar Susuhunan Hanyakrawati yang merupakan ayah dari Sultan. Kehidupan politik Kerajaan Mataram Islam. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk pada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai titik puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh pulau Jawa. Raja-raja Kerajaan Islam Mataram. Raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram Islam yaitu 1. Sutawijaya atau Panembahan Senopati tahun 1584 sampai 1601. Panembahan Senopati selaku Sultan pertama berkuasa selama 17 tahun sejak menggantikan Ki Ageng Pemanahan yang wafat. Ia memang menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1984, namun Mataram baru menjadi sebuah negara ketika Panembahan Senopati merebut kuasa dari Pajang setelah Hadiwijaya wafat, sehingga beberapa literatur menempatkannya sebagai Sultan pertama. Pada masa kekuasaannya, ia menaklukkan berbagai wilayah sekitar seperti Madiun, Surabaya, dan Kadiri. Ia juga menguasai daerah Priangan dan menjalin persahabatan dengan Cirebon. 2. Raden Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak tahun 1601 sampai 1613. Raden Mas Jolang adalah putra Panembahan Senopati dari Selir. Ia menyempurnakan pembangunan komplek Kota Gede meliputi Taman Danalaya, Segaran, dan komplek pemakaman. Raden Mas Jolang secara mengejutkan wafat pada tempat perburuan atau Krapyak sehingga dikenal dengan Panembahan Sedo ing Krapyak. 3. Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakrawati tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal sebagai raja terbesar Mataram, sekaligus raja terakhir yang menyaksikan kejayaannya. Ia bertahta menggantikan Raden Mas Jolang yang wafat mendadak dan berkeinginan untuk menyatukan kembali wilayah yang mulai melepaskan diri. Pada tahun 1625, Sultan melancarkan penaklukan yang terkenal terhadap Surabaya, menyusul Pati, Giri, dan Blambangan. Hubungan politik Mataram dengan VOC di Batavia memburuk sejak 1624. Mataram menggempur Batavia pada tahun 1628 dan 1629, dan keduanya berujung kegagalan.
Pada masa kekuasaannya, Mataram meningkatkan produksi dan ekspor beras melalui pelabuhan pantai utara Jawa. Ia juga membangun komplek perkotaan baru di Pleret, komplek pemakaman Girilaya, dan makam Imogiri. Sultan Agung juga mengeluarkan kalender tahun Jawa yang merupakan kombinasi penanggalan Islam dan Hindu. 4. Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I tahun 1646 sampai 1677. Sultan Agung wafat pada tahun 1645, digantikan putranya Raden Mas Sayyidin. Sesuai perencanaan pada periode sebelumnya mengenai perkotaan baru di daerah Pleret, ia memindahkan pusat kekuasaan dari kota gede 2 tahun kemudian. Amangkurat I diketahui kurang mampu meraup dukungan dari rakyat dan pejabat kerajaan, sehingga ia mulai mendekati VOC. Aksi ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan keraton, terlebih Amangkurat bersikap ekstrim terhadap para penentangnya. Kekacauan memuncak ketika Trunojoyo pada 1670-an memberontak, merebut wilayah pantai utara dan keraton Pleret pada 1677. Amangkurat melarikan diri menuju Cirebon namun wafat dalam perjalanannya. 5. Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II tahun 1677 sampai 1703. Pada masa ini, Kesultanan Mataram dikenal dengan nama Kasunanan Kartasuro karena pusat kekuasaan berpindah ke Kartasuro dan raja yang menggunakan gelar Susuhunan atau Sunan. Amangkurat II melanjutkan gerakan melawan pemberontakan Trunojoyo. Tahun 1678, dengan bantuan VOC berhasil menghancurkan pusat pemberontakan di Kadiri. Meski begitu, gejolak masih berlangsung sampai dengan tahun 1681. Akibat hancurnya Pleret, ia memindahkan kekuasaannya ke Kartasuro. Amangkurat II memberikan konsesi politik dan ekonomi yang besar kepada VOC. Meski begitu, hubungan tidak berlangsung baik karena raja tidak menepati banyak dari janjinya, bahkan melindungi Surapati pada 1684 dan membiarkan Kapten Franz Soistag wafat di keraton pada tahun 1686. 6. Amangkurat III tahun 1703 sampai 1705. Pergantian kekuasaan menuju Amangkurat III diwarnai pemberontakan oleh Pangeran Puger yang berhasil dipadamkan oleh Amangkurat II. Namun, seiring kekuasaan Amangkurat III berjalan, dukungan kepada Pangeran Puger meningkat. Terlebih setelah insiden Surapati dan Tak, VOC tidak lagi percaya pada garis keluarga Amangkurat. Pada tahun 1704, Pangeran Puger mengangkat diri sebagai Sunan Kartasuro dengan gelar Pakubuwana I dan mengobarkan perang melawan Amangkurat. Amangkurat terpaksa melarikan diri dan menyerahkan Kartasura. 7. Pakubuwana I tahun 1705 sampai 1719. Pakubuwana I berhasil menguasai Kartasura, mengalahkan Amangkurat III, dan menjadi raja yang sah namun semakin terikat dengan VOC. Ia bahkan terpaksa mengeksekusi Adipati Jangrana yang membantunya melawan Amangkurat III, karena VOC menilai Jangrana membantu pemberontakan Surapati. Pakubuwana wafat pada tahun 1719 dan digantikan oleh putranya. 8. Amangkurat IV tahun 1719 sampai 1726. Amangkurat IV adalah putra dari Pakubuwana I yang memilih menggunakan gelar Amangkurat. Kenaikan tahtanya diwarnai pemberontakan oleh Pangeran Blitar, Purbaya, Madiun, serta Arya Mataram Dipati. Seluruhnya berhasil ditumpas dengan bantuan VOC, namun akhirnya ia wafat karena diracun pada tahun 1726. 9. Pakubuwana II tahun 1726 sampai 1749. Pakubuwana II adalah putra Amangkurat IV. Pada masa kekuasaannya diwarnai dengan peristiwa besar yaitu Geger Pacinan, pemberontakan orang-orang Tionghoa dan Jawa melawan VOC dikarenakan pembantaian orang Tionghoa di Batavia. Sunan mendukung perlawanan terhadap VOC, namun pemberontakan berhasil ditumpas oleh VOC yang dibantu oleh Cakraningrat IV. Pakubuwana kemudian memindahkan kekuasaan ke Surakarta atau Solo. Mataram dikuasai oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang memaksa untuk mengambil alih kekuasaan dari Pakubuwana yang sakit pada 1747 dan menunjuk raja baru sesuai izinnya. 10.
Pakubuwana III tahun 1749 sampai 1788. Pakubuwana III diangkat oleh Van Imhoff untuk menjadi sunan. Ia mengikuti semua kata VOC sehingga posisinya sebagai raja tidak ada artinya. Ia terpaksa menyetujui perjanjian Giyanti yang membelah kekuasaan menjadi Yogyakarta dan Surakarta pada tahun 1755. Ia masih menjabat sampai 1788 sebagai Sunan Surakarta. Sementara Pangeran Mangkubumi atau putra Amangkurat IV yang berdamai dengan VOC memperoleh kekuasaan di Yogyakarta dengan gelar Hamengkubuwono I.